Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, pertama-tama perkenalkan saya Yosma Redwan, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kaluku, dan saat ini saya menjadi pembicara pertama dari tim pemerintah. Di mana hari ini kami dari tim pemerintah sangat setuju dengan adanya mosi pada hari ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Nah, Dewan Juri yang terhormat, yang kami maksud sebagai tes talenta bawaan di sini adalah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut, di mana setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik, dan tes ini mengungkap bakat bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya. Nah, kemudian seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dia miliki. Nah, Dewan Juri yang terhormat, status quo atau keadaan saat ini, penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada nilai dari setiap pelajaran yang ada. Seperti misalnya SNMPTN yang berdasar pada nilai dari masing-masing siswa, kemudian SBMPTN yang berdasar pada ujian tes akademik siswa tersebut. Nah, hal ini tentunya akan berpengaruh pada masa depan siswa tersebut, Dewan Juri yang terhormat, di mana apabila penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada hasil nilai atau tes akademik, tentunya akan membuat siswa tersebut kesulitan karena harus mempelajari berbagai macam pelajaran yang berbeda-beda yang akan diteskan dalam SBMPTN ataupun SNMPTN tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan hal tersebut juga akan membuat bakat dari siswa akan terpendam, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian melangkah ke mekanisme. Adapun mekanisme yang akan kami terapkan pada kasus ini, yaitu yang pertama adalah kami akan melatih talenta bawaan dari setiap siswa sejak bangku SD agar nantinya tidak akan sulit untuk menghadapi tes masuk universitas, Dewan Juri yang terhormat, di mana di sini kami akan bekerja sama dengan atlet-atlet ataupun ahli-ahli yang betul-betul mampu dalam bidang tersebut untuk melatih mereka sejak SD. Kemudian mekanisme kami yang kedua adalah kami akan bekerja sama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ataupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan sebagainya untuk mengakomodasi dan juga membukakan ruang bagi setiap siswa untuk mengembangkan bakat mereka. Kemudian yang ketiga, sekolah akan terus melakukan evaluasi bakat bagi masing-masing siswa tersebut agar mereka nantinya tidak akan kesulitan dalam melakukan tes masuk universitas. Kemudian melangkah ke ranah argumentasi saya, yaitu yang pertama, mosi ini dapat dibenarkan karena apabila penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, hal ini akan meringankan beban pikiran siswa tersebut, di mana mereka hanya akan terus berlatih pada satu bidang dan mengembangkan di bidang tersebut tanpa harus mempelajari semua bidang pelajaran yang ada. Karena seperti yang telah saya sebutkan, ketika mereka mempelajari satu bidang tersebut, bakat mereka akan terus berkembang dan nantinya dapat digunakan untuk keperluan masa depan siswa tersebut. Kemudian yang kedua, menurut saya mosi ini adil terhadap semua pihak karena ada beberapa aktor-aktor yang terdampak dalam kasus ini, yaitu yang pertama siswa itu sendiri, di mana siswa tersebut tidak akan sulit dalam melakukan tes masuk universitas apabila mereka mengembangkan bakat mereka sejak lahir, karena seperti yang saya katakan, mereka hanya akan menggunakan talenta bawaan mereka yang telah mereka kembangkan sejak di bangku sekolah dasar. Dan hal ini juga akan berpengaruh pada masa depan mereka, di mana ketika mereka berpatokan pada satu bidang tertentu, di mana mereka hanya mempelajari pada bidang tertentu, masa depan mereka tentunya akan betul-betul mereka raih secara mudah. Kemudian yang kedua, aktor yang terdampak yang kedua adalah pihak sekolah ataupun universitas, di mana universitas tidak akan dirugikan dalam kasus ini karena mereka akan lebih mudah menyaring siswa-siswa yang akan masuk ke dalam universitas yang benar-benar mampu dalam bidang tertentu.
Dan kemudian aktor terdampak yang ketiga adalah masyarakat, di mana masyarakat khususnya orang tua tidak akan lagi rugi khususnya dalam segi biaya, karena mereka tidak akan lagi memasukkan ataupun mengikut sertakan anaknya ke dalam berbagai kursus pelajaran yang ada, namun mereka hanya akan memfokuskan anaknya pada satu pelajaran agar dan hal tersebut akan meringankan biaya bagi orang tua setiap siswa tersebut. Seperti misalnya kisah hidup Kevin Sanjaya yang orang tuanya hanya memasukkannya ke dalam satu kursus tertentu, yaitu bulu tangkis, dan saat ini Kevin Sanjaya menjadi atlet bulu tangkis Indonesia dan menjadi juara satu bulu tangkis di dunia. Kemudian yang kedua adalah mosi ini dapat menyelesaikan masalah karena dengan melakukan penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada tes bawaan, para siswa akan lebih mudah untuk menggapai cita-cita mereka, karena hal tersebut hanya melalui tes yang mereka telah miliki sejak kecil. Karena kami percaya bahwa ketika siswa mempelajari pada bidang tertentu saja, hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi masa depan mereka, dan di Indonesia dapat tercipta sumber daya alam yang unggul untuk memajukan negara kita. Oleh sebab itu saya bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.